Oke pemirsa, kali ini saya akan membuat tutorial cara menyalakan mobil tanpa menggunakan jalur dari kontak ya. Jadi langsung saya menuju ke aki, menyambungkan aki langsung ke mesinnya saja. Jadi tanpa menggunakan jalur dari kontak. Tentunya alat yang kita gunakan yaitu kita harus punya alat tes ya. Sebetulnya nggak punya alat tes ini pun juga bisa. Yang penting tahu min dan plusnya. Dan nanti kita usahakan masalahnya untuk CDI itu tidak bisa kebalik ya. Kalau kebalik ya nggak menyala seperti itu. Tapi saya juga belum pernah mencoba kalau dibalik menyala atau tidak. Nah kalau platina mungkin bisa ya dibolak-balik. Tapi ya di situ sudah ada min dan plus. Tentunya kita harus mengikuti prosedur dari pabrik. Kita tidak boleh membolak-balik ya. Jadi apa yang ada di situ harus kita pasang seperti awalnya seperti itu, jangan sampai dibolak-balik. Kalau kita bolak-balik nanti takutnya ada kerusakan. Jadi itu saya tidak menyarankan. Jadi bagaimana apabila itu masih awam, belum ngerti sama sekali masalah jalur-jalur perkabelan ya. Jadi kabel itu min dan plus itu belum tentu. Kalau min hitam plus merah itu belum tentu. Jadi kalau seperti ini ya, ini kan ada merah, ini pasti ini plus, dan hitam ini pastinya negatif seperti itu. Jadi kalau jalur perkabelan di mobil atau di motor itu belum tentu merah sama hitam. Kadang itu hitam itu positif ya, seperti itu. Tapi sebelum yang sudah masuk di Ramah Technical Team yang belum tekan tombol subscribe-nya, tentunya saya ingatkan tekan tombol subscribe-nya dulu supaya siapa yang subscribe maka akan mendapatkan keberkahan di hari esoknya. Dan terima kasih yang sudah mendukung di channel Ramah Technical Team. Jangan lupa share ke teman-teman Anda ya, supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Dan di like apabila video ini sangat membantu. Komen apabila ada pertanyaan, tonton dulu video hingga selesai baru komen. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya. Ini yang kita mau buat praktek ini adalah mobil Cari Futura. Ini saya sarankan ini berlaku untuk semua mobil ya. Jadi yang menggunakan platina, CDI dan lain sebagainya nanti juga bisa kita nyalakan menggunakan langsung dari aki ya. Tentunya kalau kita menggunakan kabel yang arah ke sana itu menggunakan kontak teman-teman ya. Nanti jalur kontak mau kita putus, saya akan menyambungkan aki sama dinamo. Tentunya kalau dinamo wajib kita harus sambungkan. Dan untuk selanjutnya kita harus mengetahui negatif dan positifnya yang masuk ke delco di sini ya. Dan di sini delco di sini tentunya di dalamnya di sini itu ada platinanya, dan di sini ada kuil. Jadi platinanya ya jenisnya ada yang CDI dan platina ya. Masalahnya saya pun juga belum tahu persis ya yang CDI seperti apa, yang platina seperti apa. Yang CDI sama platina itu tentunya kalau CDI itu menggunakan rangkaian elektronik ya, tapi kalau platina itu biasanya menggunakan manual seperti itu, cuman sepul sama pokoknya dia bergerak manual. Kalau CDI itu dia bergerak sendiri seperti itu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan menyalakan kontak ya. Masalahnya kalau kita tidak menyalakan kontak, kita tidak tahu jalurnya di sini. Coba kita tes dulu sebelum kita menyalakan kontak, apakah dia terhubung dengan kontak atau tidak. Dan langkah pertama yang kita lakukan, kita akan cek negatif dan positifnya, apakah ada tegangan sebelum kita nyalakan kontak. Dan ini wajib punya apometer ya, apometer digital atau analog sama saja.
yang penting bisa kita pakai. Kita akan lihat dulu, tidak ada tegangan ya, tidak ada tegangan. Sekarang kita nyalakan dulu kontaknya. Sudah kita nyalakan, tentunya jalur bensinnya bergetar karena kita nyalakan kontaknya. Dan kita harus tahu tegangan yang masuk di sini, negatif dan positifnya. Kalau biasanya yang coklat ini adalah negatif, yang hitam ada putihnya di sini adalah negatif, ini positif ya. Dan saya akan coba tes apakah ada tegangan di sini. Nggak muncul ya tegangannya ya. Oh, salah. Dan kita yang kita ukur yaitu jalur dari kontak ya, itu tadi jalur dari bawah tentunya tidak ada tegangan. Jadi jalur dari kontak di sini ada tegangan. Oke, ada tegangan 11 volt, 6. Bisa lihat, karena mobilnya ini jarang dibawa jalan, jadi dia tegangannya hanya sekian yang ada. Dan selanjutnya jalur dari kuilnya kita tes. 11,6 juga. Jadi di sini sudah ketahuan, yaitu yang warna hitam adalah jalur positif, yang warna coklat adalah jalur negatif. Ini perlu kita ingat-ingat. Dan sekarang mau kita sambungkan ke aki langsung ya, saya tanpa menggunakan kontak. Jadi untuk praktek jangan mobil yang rusak. Kalau mobil rusak tentunya tidak bisa. Jadi mobil yang masih normal, masih benar-benar hidup dibuat praktek. Ini mobil masih normal hidup yang kita gunakan. Dan sekarang saya akan menyambungkan kuil langsung menuju ke aki. Apakah bisa hidup nanti mobilnya? Jadi supaya kita itu tahu ya cara kerjanya mesin. Nanti yang mau kita sambungkan yaitu jalur bensin saja ya, untuk jalur lain-lainnya kita putus. Saya akan menyambungkan jalur bensin saja. Nah, ini sama jalurnya hitam sama coklat. Ini kalau kita balik di sini tetap ada tegangan 11 volt, tapi ada tanda minnya. Oke, sekarang kontak kita matikan. Kotak kita matikan karena kita sudah tahu jalurnya. Kita matikan dulu jalurnya. Sekarang kontak kita matikan, kita coba tes ya ada tegangan atau tidak di sini. Ini jalur kabel dari, mohon maaf ya, masalahnya saya sendirian. Jadi tesnya sendirian mungkin nggak begitu kelihatan. Yang penting kita tes dari jalur sudah tidak ada tegangan. Tadi ada tegangan 11 volt. Oke, untuk berikutnya saya langsung akan sambungkan jalur. Di sini saya
siapkan kabel ya, kabel untuk menyambungkan CDI sama dan ini yang warna pink kita jadikan positifnya, yang warna krem ya, ini ya warna abu-abu atau krem, itu kita sambungkan ke, jadi ini langsung kita memasukkan di sini. Jadi di sini kita sudah melihat negatif dan positifnya. Kita tekuk seperti ini, lalu kita masukkan di sini, di lubangnya di sini ya, jangan dirusak ya. Ini sangat penting ya bagi pemilik motor atau pemilik mobil sendiri, harus tahu jalur kelistrikan yang ada di mobil Anda semuanya. Oke, kita siapkan dulu kabelnya. Masuknya ke sini ya susah juga ya. Harus jangan keluar negatif dan positif. Oke, masuk sudah. Kita tipiskan dulu ini. Kalau nggak kita tipiskan nggak bisa masuk karena lubangnya kecil banget. Dan sekarang kita sambungkan ke kuilnya di sini. Mungkin nggak kelihatan ya, saya tidak bisa ngambil gambarnya. Yang penting keterangannya saya ya, keterangan dari mulut saya, kedengaran. Dan ini sangat penting ya. Jadi ini untuk menyalakan bensinnya kita nyalakan dari kontak saja. Yang penting saya tidak menggunakan jalur ini, jalur mesin ini cuma ini saja teman-teman, tidak ada yang lain. Untuk jalur menyalakan mesin cuma ada di sini saja. Jadi saya akan menyalakan kontak saja supaya, karena pokoknya intinya samalah ya. Jadi saya tidak bongkar seperti ini. Nanti kalau untuk berikutnya nanti kita turunkan ya. Untuk yang penting ini saya sudah memberi tutorial sejujur-jujurnya, jadi tanpa ada rekayasa di sini. Jadi apabila nanti ada yang bertanya, oh itu masih disambung pakai kabel-kabel yang lain, oh enggak, saya itu ini juga saya dokumenkan untuk saya sendiri ya, masalahnya ya, bukan saya melajari teman-teman, cuman kita dokumenkan ini supaya teman-teman juga tahu. Ini saya juga belajar, bisa atau tidak saya juga tidak tahu, tapi yang pasti bisa ya. Pokoknya intinya seperti ini caranya. Kalau ini bisa menyala, nanti teman-teman juga bisa. Jadi untuk menyalakan starternya kita nyalakan dari kontak aja dulu. Masalahnya ini
hanya eksperimen ya, eksperimen ngasih tahu, misalnya tidak melewati kontak bisa, cuman ini kita permudah saja supaya videonya nggak terlalu panjang. Nanti kalau masih ada yang bertanya nanti saat mesin kita turunkan, masalahnya ini saya juga belum menurunkan mesin, nanti saya buatkan videonya kembali. Dan ini saya tidak mengambil jalur dari kontak, cuman saya akan menyalakan mesinnya menggunakan kontak. Karena kalau saya melepas-lepas sini semuanya tentunya waktunya panjang, saya sendiri juga mau berangkat kerja. Cuman ini sebetulnya sudah lama saya akan membuat eksperimen ini, cuman baru ini ya saya bisa. Nanti kalau ada yang penasaran nanti coba kita nyalakan langsung dari kontak ya. Tapi kalau sudah ya kretek-kretek ya, belum kita nyalakan kontak sudah kemretek. Sekarang coba kita nyalakan kontaknya. Turun. Nggak hidup ya, harus gas. Kita imbangi gasnya. Ternyata tidak hidup teman-temannya, mungkin salah jalur yang kita sambungkan. Oke, kita pelajari dulu sambung jalurnya. Oke pemirsa, jadi belum berhasil untuk tutorialnya ini ya. Jadi nanti untuk berikutnya kita cari ya, apakah jalur tersebut terhubung dengan solenoid atau gimana kok tidak bisa menyala. Harusnya bisa menyala. Mungkin untuk jalurnya masih ada yang terhubung dengan, kalau curiga saya jalur ini langsung nyambung di solenoid, mungkin saja, saya sendiri gak tahu ya. Yang jelas tidak hidup. Setelah kita lepas jalur dari tadi sudah kita lepas, coba kita langsungkan menyala mobilnya, langsung kita kembalikan ke awal. Setelah kita putus, kita sambungkan langsung ke aki, langsung seperti ini. Ternyata mesinnya tidak mau hidup. Jadi untuk berikutnya nanti saya akan buatkan lagi ya videonya ya, dan bagaimana dia bisa hidup tanpa menggunakan kontak. Dan untuk kali ini tetap kita abadikan, masalahnya ini juga untuk saya sendiri, jadi buat rekan-rekan nanti juga bisa ikut belajar ya. Untuk video berikutnya nanti kita usahakan supaya mesin bisa hidup. Nanti kita cari saja jalurnya, arahnya kemana saja setelah melewati kuil dan melewati, apakah dia beda jalurnya, atau kalau kita tes menggunakan apometer ya, menggunakan skala buzzer tadi nyambung ya, positifnya nyambung positif, negatifnya nyambung negatif, jadi dia tidak terputus. Dan sekarang kita lepas, kita kembalikan lagi ya, karena untuk hari ini belum berhasil. Nanti untuk hari berikutnya tetap kita usahakan, kita abadikan videonya. Sekarang mau kita sambungkan kembali seperti awal sedia kala.
karena saya mau kerja juga ke kota, ada kerjaan di kota, ada perbaikan. Ini memang harus kita pelajari teman-teman ya. Jadi yang punya mobil ya, kita sarankan harus tahu jalurnya. Jadi supaya saat ada masalah di jalan, supaya bisa memperbaiki, bisa menghidupkan mobilnya dengan cara paksa tanpa menggunakan kabel. Kadang tuh kabel itu soketnya kotor, kadang mesinnya nggak hidup ya jadinya ya, karena ada kendala pada soketnya kotor, jadi mesinnya nggak bisa hidup. Tentunya bingung kalau di jalan apabila kita tidak bisa perbaikan sendiri. Jadi ini wajib buat rekan-rekan yang punya mobil sendiri, harus tahu cara menghidupkan mesin. Masalahnya mesin ini sangat penting ya, sangat penting buat kita. Apabila kita mogok di tengah jalan, tentunya kita akan kesulitan mencari apa, apalagi kita jauh dari bengkel, mogoknya di tengah hutan, tentunya kita semakin bingung. Untuk kabel jumpernya ini kita taruh di dalam saja, misalnya nanti kita gunakan setiap saat. Sekarang kita nyalakan. Nyala, ini kita kembalikan ke awalnya. Jadi untuk tutorialnya kita pending ya, tidak kita pending ya. Mungkin nanti di hari berikutnya kita buatkan tutorialnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih sudah menyaksikan. Pokoknya selamat belajar. Saya sendiri juga masih belajar mau menyalakan mesin tanpa kontak, ternyata saya sendiri juga belum bisa. Nanti untuk hari berikutnya kita buatkan tutorialnya. Oke, terima kasih buat rekan yang sudah nonton di channel Ramah Technical Team. Jadi diotak-atik mobil di sini ya. Jadi kita belajar mobil mulai nol sampai bisa. Ini langsung saya meluncur ke kota, maksudnya saya ada perbaikan di kota. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, komen. Apabila yang tahu bisa kasih solusi untuk saya sendiri juga masih belajar. Tadi saya mau menyalakan mesin mobil tidak berhasil. Nanti buat rekan yang tahu bisa komen di kolom bawah dan apa yang harus kita sambung untuk berikutnya. Terima kasih, selamat menonton video saya berikutnya.